Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di kuliah Fisika Teknik. Kali ini saya akan membahas sedikit ya. Kemarin mungkin kalian sudah ngecek, hasilnya untuk yang energi mekanik kita ulang sedikit lagi. Bahwa dalam energi mekanik, kalian tentu ingat bahwa hukum kekekalan energi ya. EM1 adalah sama dengan EM2. Jadi di sini yang pembahasan kemarin, mau dia posisinya adalah ada ketinggian 1 meter, ada ketinggian 2 meter, ataupun ketinggian 1,5 meter, dan seterusnya, nilai dari energi mekaniknya atau jumlah total energinya, baik pada posisi ketinggian sekian, ketinggian tertentu, itu nilainya total energinya adalah selalu sama. Ingat, di bahan ajar juga sudah saya sampaikan bahwa ada yang dinamakan sebagai hukum kekekalan energi. Di sini kalian bisa melihat bahwa pada dasarnya energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, dan energi hanya dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk energi lainnya. Sehingga kita bisa melihat bahwa EM1 sama dengan EM2, di mana EK1 ditambah EP1 sama dengan EK2 ditambah EP2. Jadi sama ya total energinya. Nah, ke soal yang kemarin, itu kalian sudah sempat saya untuk jadikan bahan diskusi ya. Jadi, misalnya pada saat kita punya ketinggiannya 2 meter, itu kan kecepatan partikelnya adalah 2 meter per sekon. Nah, bagaimana kalau ketinggiannya adalah 1 meter? Berapakah kecepatan dari partikel tersebut? Kemarin kan diskusinya adalah itu ya. Saya tuliskan di sini. Ada yang sudah mencari apa belum? Jadi berapa V2 saat ketinggiannya ketinggiannya adalah 1. H2 1. Oke, kita udah temukan bahwa EM2 di sini adalah 22 Joule. Maka kita bisa menuliskan EM2 adalah EP2 ditambah EK2. Di sini kalian tentu ingat ya, EP itu rumusnya adalah MGH. Sedangkan EK, kita tulis tetap EK dulu, kedua, ini EM2. Jadi kita bisa mencari EK2, itu adalah energi mekanik dikurangi EP. Oke, kita tuliskan K2 adalah 22 Joule dikurangi masanya adalah 1 kilogram. Kita tulis satuannya ya. Walaupun di sini di contoh soal itu tidak dikasih satuan, kalau bisa kalian senantiasa menuliskan satuannya. 1 kilo kali G-nya adalah 10 meter per sekon kuadrat dikali H-nya adalah H2 yaitu pada 1 meter. Kita ketahui 22 Joule dikurangi 10 ya, 10 Joule. Jadi di sini total untuk EK2-nya adalah 12 Joule. Nah, maka kita akan bisa menentukan kecepatan atau V2-nya. Kita bisa tulis ya di sini. Masih ingat rumus untuk mencari energi kinetik adalah setengah kali MV2 kuadrat. Kita masukkan setengah, masanya adalah 1 kilogram kali V2 kuadrat, itu totalnya adalah 12 Joule. Nah, di sini kita langsung bisa cari V2 kuadrat. V2 kuadrat otomatis adalah pindah ruas ya dikali. V2 kuadrat adalah 24. 24 tulisannya di sini ya, Joule per kilogram misalnya ya. Nah, maka V2 adalah akar dari 24. Berapakah
akar dari 24. Jadi sebisa mungkin kalau untuk mata kuliah fisika teknik itu kalian senantiasa membawa kalkulator ya. Nah, ini saya coba cari juga jawabannya. Untuk akar 24 adalah 4,8989. Kita tulis saja di sini. Ini adalah meter kuadrat per sekon kuadrat. 4,899 saya tuliskan. Meter per sekon. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya kalian bisa melihat bahwa pada kondisi 1 itu kan ketinggiannya adalah 2. Jadi kesimpulannya saat H1-nya adalah 2 meter, itu dia memiliki V1-nya adalah 2 meter per sekon. Tapi pada saat H1-nya adalah 1 meter, kecepatannya akan bertambah, yaitu menjadi 4,899 karena berlaku hukum kekekalan energi bahwa pada saat kondisi yang pertama ataupun kedua energi hanya berubah bentuk, jadi hanya terjadi transfer energi atau konversi energi dari yang semula dia ada energi kinetik, ada energi potensial, di mana posisinya itu total energinya adalah senantiasa tetap. Jadi berlaku hukum kekekalan energi ini ya. Jadi energi itu adalah total. Oke, kita ke bab yang baru yaitu pembahasan terkait daya. Di sini masih berhubungan antara usaha, energi, kemudian yang ketiga adalah daya. Daya di sini kita bisa permisalannya adalah pada kasus misalnya ada orang dewasa dan anak kecil mau memindahkan buah kelapa dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, di situ kan kedua-duanya subjeknya yaitu orang dewasa dan anak kecilnya adalah sama-sama melakukan usaha. Tetapi jika mereka melakukan pada waktu yang sama, jumlah buah kelapa yang dipindahkan itu tentu saja akan lebih banyak yang dilakukan oleh si orang dewasa dibandingkan anak-anak. Alasannya adalah karena orang dewasa di sini dia memiliki daya yang lebih besar. Jelas ya, misalnya kan ototnya sudah terbentuk kuat dan seterusnya. Kalau anak kecil kan langkah kakinya juga masih kecil dan seterusnya. Otomatis saat melakukan usaha yang dilakukan itu tentu saja hasil dayanya berbeda. Misalnya juga kita bisa melihat dalam beberapa peralatan listrik, kita bisa melihat misalnya ada kompor listrik, setrika, lampu, dan seterusnya. Biasanya kita lihat ya, di belakangnya alat tersebut itu ada satuan daya yang biasanya nanti kita simbolkannya adalah watt. Nah, di sini kesimpulan daya adalah kemampuan untuk melakukan usaha, yaitu tiap satuan waktu, karena di sini daya itu dipengaruhi oleh waktu. Semakin besar usahanya, maka harusnya daya yang diperoleh juga semakin besar, seperti itu. Nah, atau bisa disimpulkan, karena dia adalah tiap satuan waktu, maka daya adalah kecepatan untuk melakukan usaha. Ini bisa kita simpulkan nanti adalah P sama dengan W per T. W kita ingat yaitu usaha, simbol untuk usaha adalah W, T adalah waktu. Di sini daya akibat gaya adalah laju pada saat gaya itu melakukan usaha terhadap objek. Jika gaya dalam melakukan usaha dalam interval waktu adalah delta T, maka daya dapat dirumuskan sebagai berikut. P sama dengan W per T. Kita lihat P, simbol daya atau power ya, kalau di Inggriskan ya istilahnya, itu apa namanya? Satuannya dalam watt.
Kemudian W itu adalah usaha, satuannya dalam joule, T adalah waktu, satuannya dalam second. Nah, maka kita bisa melihat dari sini bahwa untuk satuan daya watt itu adalah joule dibagi second. Joule per detik atau joule per second. Nah, misalnya ada daya sesaat, maksudnya adalah pada waktu tertentu dayanya sebagai fungsi T, kita bisa menuliskan daya saat adalah laju sesaat dari usaha yang dilakukan sebagai P sama dengan dW per dt. Nah, kita ingat lagi rumus dari W. W itu kan rumusnya adalah F kali S. Atau ada yang nuliskannya adalah W sama dengan F kali D. Jarak intinya ya, ini perpindahan. Mau simbolnya apapun untuk perpindahan tidak jadi masalah ya. Ada yang simbolinya adalah S. Ini juga sama. Nah, di sini saya ambil ya, ini cuplik dari buku yang lain. P sama dengan dW per dt. Kita ingat bahwa dW per dt, dW per dt, W-nya itu adalah, kita bisa tuliskan seperti ini. dW per dt itu adalah D sama dengan, karena di sini kita F kali R, kita pakai rumus yang di sini ya, F kali R per dt. Nah, karena gayanya dia kan cenderung tidak sebagai fungsi waktu ya kayak itu. Nah, kita bisa mengeluarkan gayanya F sama dengan adalah fungsi dr atau jarak per waktu. Nah, kita ingat turunan ini mungkin di kalkulus 1 sudah dijelasin ya. Turunan dari jarak adalah kecepatan. Nah, maka F kali V. Berlaku rumus ini. Bisa diingat-ingat ya. Nah, bagaimana kalau dayanya itu dilakukan atau perpindahannya itu dilakukan pada bidang miring atau suatu bidang yang memiliki sudut tertentu, maka dayanya dapat dinyatakan sebagai P sama sini ya. P sama dengan F kali P kali cos theta. Ini misalnya kita dalam bidang miring, pindahkan punya V tertentu, ada F, ini ada theta. Ya, berarti adalah dayanya adalah F kali V kali cos theta. Jika dalam bidang miring. Bidang miring itu bisa jalan, bisa di mana, misalnya kendaraan kan, dan seterusnya. Dia punya daya. Udah paham ya? Jadi kesimpulannya untuk rumus kita punya dua rumus. Rumus awal adalah P sama dengan usaha atau W per T atau daya kali kecepatan. Oke. Ini tadi kita sudah bahas ya, adik-adik. Di sini yang mau saya terangkan ke kalian, ini masih kita latihan soal selama ini masih pada satuan SI ya. Satuan SI kan maksudnya satuan internasional yang di ini, karena kan ada satuan SI, ada satuan British seperti itu ya, satuan English unit itu. Nah, kalau dalam satuan SI, satuan internasional, satuan daya dinyatakan dalam watt atau joule per second. Jadi 1 watt itu sama dengan 1 joule per second. Kemudian satuan lainnya, kita punya yang dinamakan 1 HP. Ada yang nulisnya ini huruf besar semua ya. Nah, ada yang nulisnya seperti ini ya. Yang benar satuannya nulisnya seperti ini ya, bukan huruf besar semua. HP atau nulisnya ada juga yang nulisnya HP-nya kecil seperti ini. Ini boleh, ada beberapa buku nulisnya seperti itu. 1 HP sama dengan 1 DK. DK di sini maksudnya adalah daya kuda, atau 1 PK. PK adalah Erdenkraft. Biasanya kalau untuk satuan PK, itu kalian bisa temukan dalam beberapa alat. Contohnya ya,
dalam alat-alat yang dan ada di rumah kalian mungkin ada ya. Misalnya dalam AC. AC bisa kalian lihat itu berapa dayanya. Nah, berapa daya AC itu biasanya dinyatakan dalam satuan PK. Jarang menyatakannya dalam watt seperti itu. Nah, untuk satuan yang lain tadi ya, ini ya. Nah, konversi jangan dilupakan ya, konversi satuan. Karena untuk daya kita tidak hanya memakai satuan internasional, kita juga pakai satuan yang kritis. Nah, di sini kita punya konversinya yaitu 1 HP atau 1 GK 1 PK itu setara dengan 746 watt atau setara sama dengan, kalau untuk satuan Britisnya ini ya, satuan British untuk daya itu adalah 551 horsepower-nya sama dengan 550 pound force. Jangan bingung ya bacanya ya. Ini bacanya adalah satuannya pound force. Nah, pound force speed per detik per second ya harusnya ya. Kalau ini udah bahasa Inggris ini harusnya bukan detik. S. Ini satuan daya kalau dalam satuan British. Diingat ya. Nah, kemudian kita juga harus ingat banyak yang menyamakan energi atau usaha itu disamakan dengan daya. Sesungguhnya daya sama energi itu beda karena daya adalah usaha yang dinyatakan tiap satuan waktu. Jadi diingat-ingat ya, dia adalah daya itu lebih ke kecepatan usaha gitu ya. W per T. Nah, di sini satuan energi kita sering mengingatnya adalah 1 kWh. Ini mungkin kalau kalian tahu dalam meteran listrik biasanya dinyatakan di meteran listrik PLN ya, PLN listrik meterannya dinyatakan dalam 1 kWh atau kilowatt hour, artinya kilowatt jam. Artinya berarti watt dikali 3.600 second. Nah, di sini 1 kilowatt hour itu setara dengan 3,6 kali 10 pangkat 6 watt detik atau 3,6 kali 10 pangkat 6 joule. Karena 1 jam atau 1 hour gitu ya, itu adalah 3.600 detik. Nah, maka ini adalah konversi-konversi satuan yang perlu kalian ketahui. Mungkin kemarin kalau saya belum bilang untuk satuan usaha atau energi ya, satuan usaha atau energi, misalnya mau itu kan kemarin kita punya satuannya adalah dalam joule. Nah, sebenarnya ada satuan energi yang lain kalau dinyatakan dalam satuan English unit atau British unit ya. Untuk satuan energi dalam satuan British itu dinyatakannya adalah LBF bit atau LBF bit ini kadang-kadang ada juga yang dinyatakan kalau satuan energi untuk dalam satuan British ada yang dalam pound for speed, ada yang dinyatakan sebagai BTU atau British Thermal Unit. Karena biasanya identik yang namanya energi. Kalau nanti kalian belajar di termodinamika setelah fisika teknik, itu kita akan lebih banyak menyatakan satuan energi, karena termo itu adalah lebih ke energi panas, gitu ya. Nah, itu kebanyakan satuan energinya di sini dinyatakan sebagai satuan dalam BTU. Seperti itu. Oke, saya rasa tidak ada masalah kaitannya satuan dan pengertian dari daya. Kita coba ke contoh soal yang sederhana dulu. Ini ada di buku bahan ajar kalian. Di sini kita bisa melihat dengan gaya 100 Newton, seorang anak mendorong meja sejauh 10 meter dengan waktu 20 second. Ini ada keterangannya ya. Waktu diketahui, tentukan daya yang dilakukan anak tersebut. Kita punya data-data yang diketahui,
gayanya adalah 100 Newton, F-nya 100, S-nya adalah 10. Kita punya sini ada, kita sudah punya F-nya. Inginkan dipindahkan, jaraknya di sini adalah sampai 10 meter. Nah, ditempuh 10 meter ini ditempuh dalam waktunya adalah 20 second. Nah, kita sudah punya data ini. Nah, kalau bisa teman-teman semua, itu kalau tiap mengerjakan juga dikasih semacam gambar ilustrasinya ya. Kenapa ini penting dalam fisika? Agar kalian lebih mudah memahami maksud dan tujuan yang dituliskan dalam soal. Kecuali kalau di soal itu sendiri sudah ada ilustrasinya. Ilustrasinya seperti ini, jadi lebih mudah. Nah, yang mau ditanyakan adalah P-nya. Kita bisa langsung tahu, kita cari dulu adalah W-nya F kali S 100 Newton kali 10 meter. Sehingga jawabannya ini 1000 Joule. Maka P-nya adalah W per T. 1000 dibagi 20 second. Sama dengan 50 watt. Ada yang nyimbolin nulisnya watt seperti W seperti ini. Tapi kalau saya sendiri, saya lebih setuju kalau nulisnya tetap ditulis watt gini ya. Agar tidak ranjau antara simbol W di sini dengan W di sini sebagai W untuk variabel usahanya. Variabel besaran usahanya ya. Nah, kemudian juga perlu kalian ingat-ingat loh, Bu, ini Newton kali meter kok jadi Joule. Diingat-ingat bahwa 1 Newton meter itu sama dengan 1 Joule. Dalam fisika yang perlu diperhatikan adalah kalian harus terbiasa dengan yang namanya konversi satuan. Mungkin kemarin saya sudah sempat singgung, atau mungkin dalam fisika dasar yang pertama sudah disinggung oleh dosen sebelumnya bahwa satuan itu memegang peranan penting dan konversi itu juga memegang peranan yang sangat penting. Akan kacau jika saat kalian kebingungan mencari konversi satuan. Oke, kita punya contoh soal yang lain dengan satuan yang agak berbeda di sini. Misalnya, kita punya tagihan listrik PLN pada rumah Anda itu adalah 1000 kWh dalam 1 bulan, 30 hari ya. Nah, dan PLN memberi harga bahwa tiap 1 kWh adalah 1.500. Maka Anda harus membayar berapa sih kalau dalam sebulan? Nah, ini gampang sekali ya. Kalau di sini, karena harga tiap 1 kilowattnya adalah 1.500, maka kita tinggal mengalihkan aja. Jadi pengeluaran kita dalam 1 bulan sebesar adalah 1.500.000. Ini mungkin kayak punya usaha kecil kali ya, punya industri rumahan ini, sehingga biaya listrik per bulannya sampai 1,5 juta, atau mungkin punya kos-kosan ini. Nah, dari sini kita punya contoh lain ya. Misalnya di sini, jika Anda menyetrika, saya yakin yang anak kosan atau di rumah pasti pernah memakai alat setrika ya, dengan daya sekitar 300 watt dalam 1 jam. Maka berapa biaya yang Anda keluarkan untuk energi yang telah Anda butuhkan untuk menyetrika tersebut. Jadi dalam waktu 1 jam dengan biaya per kilowattnya tadi masih sama ya. Yang dinyatakan kan ini biayanya ya. Nah, maka kita bisa menuliskannya itu adalah, di sini udah ditulis sih sebenarnya. 300 watt dikali 1 kilowatt per 1000 watt, ini sebenarnya adalah kilowatt hour di sini ya. Dikali 1 jam yaitu waktunya, P-nya di sini adalah waktunya, ini adalah dayanya. Iya, saya mau bilang ke kalian bahwa di sini adalah kita mencari W-nya. W atau energi listrik yang dikeluarkan dulu ya. Sebenarnya yang dicari itu energi listrik yang dikeluarkan.
setrika gitu ya, setrika selama 1 jam. Nah, di sini kan tadi kita punya rumus P adalah W per T, maka kita punya satu rumus lagi, W sama dengan P kali T. Nah, ini diingat-ingat. Maka kita bisa mencari powernya di sini adalah 300 watt. Sebenarnya di sini ya. 300 watt kali 1 jam. Udah, berarti ini kan ketemunya adalah 300 watt jam. Atau kalau kita mau ubah dalam kWh, tinggal dibagi 1000 ya. Kali 1000 itu 1 kWh per 1000 watt jam. Nah, ini yang dinamakan konversi satuan adik-adik. Nah, di sini ketemunya adalah 0,3 kWh. Nah, baru kita bisa menentukan biayanya. Biayanya adalah total energi listriknya, W, energinya ya, total energinya, dikali biaya tiap satuan energinya tadi. Dikali biayanya adalah tiap 1 kilowatt adalah 1.500 kali biaya per kWh. Nah, maka kita bisa menentukan 0,3 dikali Rp 1.500. So, ketemunya oke. Ini dicek ya. Seharusnya ini jawabannya oh iya benar ya. 450. 0,3 kali 1.500 kan. Oke, ketemu ya. Jadi akan lebih mudah jika kalian memahami maksud kok ini bisa kayak gini. Kalian ingat-ingat dulu bahwa dalam mencari biaya, berarti kita mencari total energi listrik yang dilakukan oleh alat tersebut. Misalnya nanti besok di soal ada soal gitu ya. Hitunglah biaya yang dikeluarkan oleh setrika 300 watt digunain 2 jam. Kemudian ada microwave misalnya digunakan selama setengah jam. Kemudian ada kulkas dinyalakan selama 8 jam. Ada AC dinyalakan sekian jam. Nah, hitung total biaya. Nah, misalnya nanti satuan P-nya tidak semua di dalam watt gitu ya, misalnya dalam kuis besok ya, atau apalah nanti. Kalau mungkin soal UTS, itu tidak dinyatakan dalam watt, kalian harus punya konversi satuannya dulu, kalian hitung masing-masing energinya setiap alat, baru kalikan dengan biayanya. Tidak dalam satu rumus seperti ini, tapi satu-satu agar lebih runtut dan mengurangi potensi terjadi kesalahan. Oke, kita punya soal yang lain mungkin. Yang agak, ya istilahnya penambahan lah ya. Di sini contoh, misalnya kita punya alat elevator atau lift, pasti kalian sering menggunakannya ya, misalnya saat di mall dan seterusnya. Lift ini memiliki massa 1.600 kg, membawa penumpang dengan totalnya adalah 200. Di sini ada gaya gesek konstan. Oke, ini sudah ada ilustrasinya ya di soal, jadi kalian tidak perlu menggambar. Saya percepat ini tulisannya. Nah, ini kalau lift, namanya lift, berarti kan dia naik turun ya. Yang bekerja di dalamnya adalah gaya berat sebenarnya. Tapi di sini ada gaya gesek konstan yang melawan pergerakan lift. Misalnya liftnya mau naik nih. Nah, ternyata ada gaya gesek. Gaya geseknya ini dinyatakan arahnya adalah berlawanan dengan T yang mendorong liftnya. Seperti itu. Dan juga ada gaya berat, gaya gravitasinya di sini adalah M kali G. Jadi kalian perhatikan bahwa dalam gaya, dia adalah besaran vektor yang memiliki arah. Nah, di sini gayanya ada yang ke atas, itu adalah gaya dorongnya si lift. Nah, kemudian ada gaya yang berlawanannya karena ini posisinya adalah untuk mengangkat lift. Jadi naik ke atas posisinya. Beda kasusnya kalau misalnya di sini adalah untuk menurunkan. Kalau menurunkan, T ditambah dengan mg-nya berlaku, tapi F-nya tetap harus berlawanan ya, karena gaya gesek senantiasa melawan pergerakan lift.
Jadi di sini bisa jadi gaya geseknya adalah ke bawah, jadi nanti gaya geseknya adalah ke atas. Kapan gaya geseknya ke atas? Saat liftnya itu turun, maka gaya geseknya adalah ke atas berlawanan. Tapi ini kasusnya adalah mengangkat, sehingga posisinya adalah gaya liftnya yang ini gaya angkat lift. Kita simbolkan di sini adalah T gitu ya. Sebenarnya bisa jadi yang lain ya. Mau F lift gitu juga monggo ya, kayak angkat lift. Nah, di sini adalah F kecil. F kecil di sini adalah gaya gesek. Gaya gesek kita perhatikan arahnya selalu berlawanan. Kemudian diketahui juga bahwa kecepatan lift itu senantiasa konstan, yaitu 3 meter per detik. Yang ditanyakan adalah berapa daya yang diperlukan oleh motor yang diperlukan untuk mengangkat. Kita tuliskan yang diketahui dulu. Ada pembahasannya sih di slide selanjutnya. Tapi kita bisa menuliskan, kita punya lift, M lift ya, M lift, tak tuliskan 1.600 kilo. Kemudian gaya geseknya, F kecilnya adalah 4 Newton. Masanya, massa penumpang adalah 200 kilo. Dan ada V lift-nya, itu adalah 3 meter per second. Karena kecepatannya konstan, kita punya arti bahwa kecepatannya adalah 0. Ingat ya, ini sudah dibahas saya yakin di fisika dasar. Kita tuliskan dulu total gaya yang bekerja dalam lift tersebut itu ada apa aja. Sebentar. Saya perbesar ininya. Di sini ada yang dinamakan sebagai gaya angkat lift, ada gaya gesek, ada gaya gravitasi. Oke. Nah, total gaya yang bekerja itu kita ingat ya, rumusnya adalah sigma Fg sama dengan 0. Karena seperti hukum Newton ya, aksi dan reaksi, sigma Fg-nya adalah 0. Kenapa ini Y? Karena ke sumbu Y ya, ke atas sumbu vertikal. Kalau tadi kan kita mengenal ada yang ke F, arah Fx, yang ke horizontal, dan seterusnya. T dikurangi T gaya angkat lift. Dikurangi gaya gesek, dikurangi gaya gravitasi. Itu totalnya adalah 0. Nah, maka kita bisa merumuskan T sama dengan F, kita pindah ruas ya, F ditambah M kali G. Oke, di sini kita ingat-ingat bahwa untuk M kali G-nya itu adalah M-nya itu adalah massa lift ditambah massa penumpang, tadi 1.600 ditambah 200 sehingga 1.800. Oke, kita bisa tuliskan langsung di sini 4 Newton. Sebentar, ini kok dikali 3 ya? Langsung 7 tadi. Gaya geseknya cuma 4 Newton aja kan? 4 Newton, oke. Nanti dikoreksi ya di jawaban di sini apakah ada yang kurang tepat ya. Karena di sini kok 4 kali 10 pangkat 3 Newton. Padahal gaya geseknya cuma 4 Newton aja. Dikali 1.800 kilogram kali, kita pakai yang 10 aja ya, agar mudah ya, 10 meter per sekon kuadrat. Kalau di sini nulisnya 9,8, saya nulisnya di sini 10 meter per sekon kuadrat. Di 4 Newton ditambah 18.000 Newton.
Ini ketemunya adalah 18.000 18.004 ya. Soal gitu sih soalnya GCR kecil banget ya. Ya udahlah, kita ikutin soalnya. 18.004 Newton. Nah, kita ingat tadi yang di rumusnya si daya, bahwa daya kita punya rumus selain P sama dengan W per T, kita punya rumus P sama dengan F kali V. Nah, ini jangan dilupakan ya. Nah, kita langsung aja berarti. Kita masukkan rumusnya daya adalah, di sini simbolnya T, kita tulis T aja, T kali V. Tinggal dikali 18.004 Newton dikali 3 meter per second. Ketemunya tinggal kalian cari ya. Coba saya searching dulu sama kalkulator. 18.004 dikali 3. Ketemunya adalah 54.012 watt per joule per second. Nah, misalnya ternyata yang di soal ditanyakan dalam satuan HP, nanti tinggal diubah aja konversinya. 54.012 watt dikalikan dalam satuan horsepower ya, 1 HP per 746 watt. Tinggal kalian cari. Ya, tidak masalah. Kemudian ini ada contoh soal yang lain untuk daya. Kita punya misalnya pompa, di sini diperlukan untuk mengangkat atau mengalirkan sebanyak 1.500 liter air per menit. Ingat, ini adalah satuan debit. Kalau debit itu biasanya dinyatakan dalam volume gitu ya, V besar. Kemudian ada titik sih biasanya karena untuk menunjukkan dia persatuan waktu debit air 1.500 liter per menit dengan jarak 45 meter ketinggian. Oke, kita ingat misalnya kayak di Tandon, ini tingginya tinggi banget ya. Mungkin dari sumur yang dalam sekali mungkin. Oke. Soalnya ketinggiannya sampai 45 ya. Berapa daya pompa yang diperlukan agar mampu mengalirkan air tersebut? Diketahui 1 liter air sama dengan 1 kilogram. Ada yang tahu artinya ini 1 liter air kok bisa sama dengan 1 kilogram? Ini sebenarnya ada hubungannya dengan sifat air, sifat dalam suatu material yang dinamakan densitas atau massa jenis atau rho simbolnya. Rho itu adalah M per V. Kita ingat rho air itu adalah 1 gram per sentimeter kubik atau nanti dicek ya, 1 kilogram per liter atau 1.000 kilogram per meter kubik. Nah, ini diingat-ingat ya sifat air. Kalau ditanya, Bu, apakah rho air senantiasa 1? Jawabannya enggak ya. Karena densitas suatu material itu senantiasa akan berubah. Kadang-kadang bisa kita kita manipulasi dengan cara mengubah
sifatnya yang lain, misalnya saat kita naikkan suhunya, roh airnya otomatis akan sedikit lebih kecil seperti itu. Karena kan dengan menaikkan suhu, otomatis kan dia volumenya juga memuai sehingga dengan massa yang tetap rohnya otomatis mengecil seperti itu. Oke, tapi efeknya juga tidak terlalu signifikan ya. Jadi misalnya ini roh airnya adalah 1, habis itu sampai berubahnya sampai setengah, enggak. Jadi cuma misalnya dari 1 gram cm kubik saat suhunya naik tidak 30 dan seterusnya bisa jadi berkurang misalnya jadi 0,9 berapa seperti itu. Oke, nah bagaimana cara menjawabnya ini? Kalau saran saya kalian perlu menggambar teman-teman semua. Gambarnya seperti apa, Bu? Gambarnya bisa kalian gambar seperti ini. Pompa itu kita simbolkannya adalah seperti ini. Simbol alat. Saya kurang tahu, semester 2 sepertinya belum dapat menggambar teknik. Jadi kalau sudah dapat menggambar teknik, kalian akan belajar simbol-simbol alat proses dalam industri teknik kimia. Untuk menggambarkan simbol alat pompa adalah seperti ini. Nah, pompa masuk dan keluar ada aliran untuk masuk dan keluarnya aliran airnya. Nah, di sini ketinggiannya adalah total jaraknya aja ya. Karena tinggi pompanya, tinggi jaraknya di sini adalah totalnya 45 meter. S-nya kita bilang di sini total jaraknya ya. Kemudian ada G-nya 9,8 meter per detik kuadrat. Oke. Gambar dari proses yang digambar di sini kita gambarkan seperti ini aja dengan ada V-nya adalah 1.500 liter per menit. Cara menjawabnya, monggo, ini kalian boleh tulis seperti ini juga boleh ya. Massa air sama dengan M sama dengan 1.500 liter kali 1 kg per 1 liter. Ini adalah rho-nya ya. Jadi karena kita punya rumus rho sama dengan M per V, maka untuk mencari M adalah rho kali V. Ini V-nya, rho-nya adalah 1 kg per liter kali 1.500 liter. Dapatnya sekian. Kemudian jaraknya juga sudah. Nah, kita bisa langsung mencari, kita asumsikan bahwa gaya yang bekerja dalam proses pemompaan air ini, yang bekerja, ini asumsi ya, sebenarnya kalau mau cerita, ini gaya dalam pompa tidak hanya bisa dianggap hanya gaya dari gaya gravitasi aja ya. Kalau kalian perhatikan cuma gaya dalam pompa untuk mengangkat air ini kan cuma gaya gravitasi. Sebenarnya gaya yang bekerja dalam pompa kita tidak bisa mengabaikan ada gaya friksinya, gaya geseknya, kemudian ada ada gaya kinetiknya, karena kan ada kecepatannya. Tergantung semua itu kita harusnya kalau boleh dituliskan di sini ada asumsi-asumsi yang perlu kita tuliskan, misalnya friksinya kita anggap 0, gesekannya 0, kemudian kecepatannya, karena kan sebenarnya yang berlaku dalam pemompaan air ya, itu kan kalau belajar nanti di mekanika fluida, itu akan ada yang dinamakan persamaan Bernoulli. Nah, di situ kalian akan belajar beberapa macam jenis untuk menghitung powernya pompa, tidak hanya dihitung dari satu jenis gaya aja. Kecepatan alir pipanya, pipa masuk dan pipa keluar kita anggap sama sehingga energi kinetiknya kosong. Energi kinetik ya, gaya dengan karena ada pengaruh kecepatannya kita bisa abaikan 0. Oke, nah di sini P sama dengan W per T, F kali S per T. Kita tinggal masukkan karena di sini adalah tiap
bisa mengalirkan dengan jarak 45 meter itu per menitnya sekian ya. Nah, bisa kalian perhatikan ternyata besar sekali ya dayanya di sini ya. Sampai daya pompanya hebat banget. 11.025 watt atau setara sekian. Ini kalau ditanya Bu, sekian horsepower ini besar apa kecil? Ini besar banget ya Dek. Karena kan tadi ya asumsinya seperti alat setrika itu 300 watt, mungkin kayak kulkas mungkin berapa watt, kayak microwave itu lebih memakan daya yang besar juga. Nah kalau pompanya sampai sekian 11.000 watt otomatis kan dia otomatis pompa yang sangat besar dayanya. Oke, kita ke terakhir yaitu ke tugas. Saya izin ya, nanti tolong dikumpulkan. Untuk tanggal hari Sabtu, tugasnya adalah kerjakan nomor 1 sampai 10 dari buku bahan ajar fisika teknik halaman 4344. Dikerjakan di kertas folio, ditulis tangan ya, jadi dengan caranya. Jadi nanti pilih itu soalnya ada pilihan gandanya. Jawaban pilihan gandanya tidak perlu ditulis, langsung soal lalu jawab. Dikumpulkan dalam bentuk PDF, ditulis identitas, nama, NIM di pojok kanan atas. Paling lambat dari Sabtu pukul 8 melalui email dengan menuliskan subjek emailnya adalah tugas fisika teknik 1. Oke, mungkin itu dari saya. Sebelum saya tutup, mungkin kalau saya perlihatkan dulu ya. Kaitannya soalnya yang mana sih Bu? Soalnya yang ada di diktat yang ini ya. Jadi, saya kemarin sudah kasih ke kalian. Soalnya ini, soalnya ini dari halaman tidak susah ya. Soal nomor 1 ini mudah, di buku ini mudah-mudah semua sih. Nah, soal yang terakhirnya dayanya juga tidak serumit tadi. Begitu mungkin dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.